Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Hari ini kita memasuki ke bab selanjutnya, yaitu mengenai lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian memberikan hasil analisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Baik, yang pertama yaitu kita harus mengenal dulu karakteristik lapisan atmosfer. Karakteristik lapisan atmosfer ini secara sederhana atmosfer berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu atmo yang berarti udara dan sfer yang berarti lapisan. Dengan demikian, atmosfer berarti lapisan udara. Jika kita simpulkan, atmosfer adalah lapisan udara yang berfungsi sebagai pelindung permukaan bumi dari suhu udara yang ekstrim. Dengan adanya atmosfer, suhu udara pada siang hari di permukaan bumi tidak terlalu panas dan pada malam hari tidak terlalu dingin. Kemudian selain itu juga, atmosfer juga berfungsi untuk menghambat benda-benda angkasa yang mengancam kehidupan di bumi, seperti jatuhnya meteor yang hendak menabrak bumi akan terhalang oleh selubung lapisan atmosfer. Baik, kita lihat di sini mengenai lapisan-lapisan atmosfernya. Berdasarkan ketinggiannya dari gambar ini, jadi lapisan yang paling terbawah itu yaitu troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Selanjutnya, kita perjelas lagi apabila ingin disingkat lapisan dari yang terbawah itu, kita mudah menyingkatnya dengan kata trostrameteor, ya. Nah, itulah lapisan atmosfer. Mari kita bahas satu-satu mengenai lapisan-lapisan atmosfer ini. Lapisan troposfer di sini merupakan lapisan atmosfer yang paling rendah yang sangat berpengaruh pada kehidupan di bumi. Jadi semua gejala cuaca seperti awan dan petir dan hujan juga terjadi pada lapisan troposfer. Intinya di sini tepatnya terjadi peristiwa cuaca dan iklim. Dan dibatasi oleh tropopause. Nah, ini tropopausnya. Di sini ada ciri khasnya, yaitu lapisan troposfer adalah suhu temperatur udara menurun sesuai dengan perubahan ketinggian. Setiap naik 100 meter dari permukaan bumi, suhu udara akan menurun sebesar 0,6 derajat Celcius atau 0,65 derajat Celcius. Jadi ketebalan lapisan troposfer diperkirakan mulai dari 0 sampai 18 km. Pada lapisan ini juga suhu semakin batas antara troposfer dan stratosfer ini berkisar antara 57 derajat Celcius sampai dengan min 62 derajat Celcius. Selanjutnya ini yaitu peristiwa di lapisan troposfer, yaitu petir, gejala petir, hujan, angin, ya, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, apa yang disebut dengan unsur cuaca dan iklim ada di lapisan troposfer. Nah, hujan. Baik, selanjutnya lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini berada pada ketinggian antara 18 sampai 49 km dari permukaan bumi. Lapisan stratosfer ini sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme di permukaan bumi. Karena apa? Karena lapisan ini merupakan lokasi terakumulasinya ozon.
ya, yang menyerap sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari. Lapisan ozon ini berfungsi untuk melindungi permukaan bumi dari pengaruh langsung sinar ultraviolet. Batasnya dibatasi oleh stratopause. Kita lihat gambarnya ulang lagi, stratopause. Stratosfer berarti di batas paling atasnya adalah stratopause. Baik. Pada lapisan stratosfer juga suhu udara bertambah panas seiring dengan naiknya ketinggian. Nah, makanya di sini ada proses inversi suhu, ya. Inversi suhu ini suhunya menghangat kembali 10 derajat Celcius saat mencapai puncak stratosfer. Kenaikan suhu ini terjadi karena lapisan ozon menyerap sinar ultraviolet. Jadi batas antara lapisan stratosfer itu tadi stratopause ya. Stratopause ini terletak pada ketinggian berapa? Yaitu 60 km dengan suhu 0 derajat Celcius. Nah, ini menyerap sinar ultraviolet. Bahwa matahari itu memancarkan sinar bukan hanya di sini sinar ultraviolet itu yang kita kenal, ada sinar ultraviolet A, B, dan C. Ya, ini radiasi. Nah, ini dihalangi oleh lapisan stratosfer atau disebut juga di sini ozone layer. Oke. Nah, apabila terkena sinar ultraviolet ini akan menyebabkan kanker kulit gitu ya kepada tubuh kita. Nah, ini juga sama urutan panas matahari memancarkan sinar ultraviolet atau bahkan nanti panas matahari sebagian dipantulkan kembali dengan disebut gas rumah kaca. Oke. Baik, selanjutnya ke lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer terletak pada ketinggian antara 49 sampai 82 km dari permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Kalian mungkin tidak asing dengan gelombang UHF ya, ultra high frequency, dan VHF, very high frequency. Nah, di lapisan inilah kedua gelombang tersebut dirambatkan ya. Makanya di sini berfungsinya sebagai pelindung ya jatuhnya meteor. Nah, pada lapisan ini juga kembali penurunan suhu sekitar 0,4 derajat Celcius setiap naik 100 meter. Saat mencapai puncak mesosfer, suhu akan kembali menurun sampai 120 derajat Celcius. Kemudian setelah itu suhu udara kembali menghangat saat menembus termosfer, yaitu lapisan paling atasnya ya nanti. Bagian atas mesosfer dibatasi oleh mesopause, yaitu lapisan di dalam atmosfer yang memiliki suhu yang paling rendah sekitar min 100 derajat Celcius. Ya. Nah, ini menghambat jatuhnya meteor atau benda-benda angkasa luar lainnya ini jadi dikikis di lapisan mesosfer. Ingat mesosfer dan ingat juga kata meteor gitu ya. Selanjutnya, lapisan yang keempat yaitu termosfer atau disebut juga lapisan ionosfer. Termosfer terletak pada ketinggian antara 82 sampai 800 km dari permukaan bumi. Termos artinya itu panas ya. Lapisan termosfer ini memiliki suhu paling tinggi yaitu sampai ratusan bahkan ribuan derajat Celcius. Bagian atas termosfer dibatasi oleh lapisan termopause ya di sini yang meluas dari ketinggian 3000 km sampai 1000 km. Jangkauannya berarti jarak dari troposfer ke termosfer itu sangat jauh sekali ya. Siang hari suhunya antara 700 derajat Celcius dan 1700 derajat Celcius. Maka ini sangat panas sekali. Malam hari ini menurun
300 derajat Celcius. Oke. Ini termosfer ini bermanfaat tempat terjadinya ionisasi partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan refleksi gelombang radio, baik gelombang panjang maupun gelombang pendek. Ya, tadinya kan sudah dibahas gelombang UHF dan VHF gitu ya. Baik, ini. Nah, ini letak lapisan termosfer. Selanjutnya, yang terakhir yaitu lapisan eksosfer atau desivasisfer, terletak pada ketinggian paling luar ini ya 800 sampai 1000 km dari permukaan bumi. Di sini tempat terjadinya gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Nah, di sini juga lapisan paling panas dan paling berbahaya. Jadi sudah mulai memasuki ruang luar angkasa. Baik anak-anak, jadi itulah lapisan-lapisan atmosfer, karakteristiknya. Jadi kita ulangi lagi di sini. Lapisan atmosfer terdiri dari 5 lapisan. Yang pertama yang paling bawah, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, di sini juga kalian harus bisa atau mengenal beberapa gejala alam yang sering terjadi pada lapisan termosfer ya, termosfer. Lapisan termosfer kita kembali. Ada pelangi, kemudian ada aurora. Aurora itu apa? Suatu gejala dalam bentuk cahaya yang sering tampak di sekitar kutub utara dan kutub selatan, ya, di kutub selatan bumi. Bahkan kilat, aliran atau loncatan listrik dalam bentuk cahaya atau sinar di antara dua awan dan antara awan dan bumi yang bermuatan listrik berlawanan. Kemudian juga adanya fata morgana, ilusi optik akibat pembiasan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Dan satu lagi kita mengenal adanya halo, ya. Halo di sini lingkaran putih yang terkadang terlihat di sekitar matahari atau bulan. Biasanya terjadi di daerah gurun. Terima kasih atas perhatiannya. Hari ini kita membahas dulu mengenai karakteristik lapisan atmosfer. Semoga bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.